Kalau kita lihat di negeri yang berpenduduk mayoritas muslim seperti Indonesia ini, kita sangat prihatin. Sudah terjadi pembelahan di tengah masyarakat luar biasa. Mulai dari 2016, lanjut sampai 2017, sampai Pilpres 2019, sampai detik ini. Kebencian-kebencian terus digaungkan terhadap Islam dan kaum muslimin dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Misalnya menuduh ada anasir-anasir radikal Islam menyusup di ASN, BUMN, anggota TNI Polri, bahkan juga menyasar rohis-rohis SMA, dibilang itu adalah bibit calon-calon teroris radikal. Termasuk ada yang mengatakan, seorang buzzer mengatakan ini ada santri-santri calon teroris dan sampai sekarang itu tidak pernah ditindak oleh aparat. Terjadi di tengah-tengah negeri yang mayoritas berpenduduk Islam, yang dimerdekakan oleh para ulama, para syuhada, kemenangan yang nyata, yang ini tidak bisa dihapus dari sejarah perjuangan bangsa kita untuk melawan dan mengusir penjajah-penjajah asing. Kalau masih ada terjadi gerakan-gerakan kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin atau Islamofobia ini, bahkan ada segerombolan buzzer-buzzer Islamofobia ini yang terus-menerus menebarkan narasi kebencian tanpa rasa bersalah. Kalau ini terus-menerus terjadi, ini akan semakin rusak mental bangsa kita. Bangsa kita ini terkenal dengan bangsa yang toleran, bangsa yang guyup, bangsa yang damai, gak suka berkelahi, gak suka dendam satu dengan yang lainnya, tapi karena untuk kepentingan menjaga dan mengawal kebijakan-kebijakan politik, oligarki, ekonomi dan sebagainya, ini terus-menerus terjadi dan dibiarkan. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna nabiyyana wa qaidana sayyidal awwalin wal akhirin Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'uth rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat yang insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh atas karunia nikmat taufik dan hidayah, nikmat iman dan Islam, nikmat senantiasa kita dituntun untuk beramal saleh, melangkahkan kaki kita untuk ke masjid, bermunajat dan bersimpuh, serta melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Jumat yang barakah ini. Fas'au ila dzikrillah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keridhaan dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Tak lupa mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, salawat salam yang kita curahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW dibalas dengan limpahan rahmat kepada kita semua umatnya hingga yaumil qiyamah,
dan kita berkenan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, mari kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ketakwaan dalam hal kita melaksanakan ibadah, menjalankan perintah-perintah Allah, tetapi juga meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk larangan yang paling keras di dalam Al-Quranul Karim adalah tindakan untuk menyebarkan berita-berita bohong, berita palsu, fitnah, ghibah, tajassus, dan namimah. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim, "Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa kabar berita, maka hendaklah kalian melakukan tabayyun, verifikasi, cek dan recheck untuk menemukan dan mendapatkan kebenaran dari berita atau isi berita tersebut. Tidak boleh kita serta-merta menerima, menelan bulat-bulat, mentah-mentah berita yang dibawa oleh orang-orang fasik, apalagi oleh orang-orang munafik, lebih jauh lagi dibawa oleh orang kafir. Maka itu berarti kita telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia kita sekarang ini banyak sekali ujian dan fitnahnya. Kalau Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Joe Biden telah mengeluarkan undang-undang anti diskriminasi agama dan sudah mengesahkan rancangan undang-undang anti Islamofobia, karena ternyata selama 3 tahun terakhir kepemimpinan Donald Trump 2017 sampai 2020, sebelum dia dimakzulkan oleh rakyat, ternyata pemimpin jahat itu telah menggelontorkan uang kurang lebih 106 juta dolar untuk beberapa organisasi dalam rangka menyebarkan kebencian terhadap Islam dan umat Islam di Amerika Serikat, bahkan di seluruh dunia. Kebijakan itu sudah dicabut, dan kemudian pemerintah Amerika Serikat bersama DPR, Representative House, telah menyetujui suatu rancangan undang-undang yang diajukan oleh Ilhan Omar, anggota Senat dari Partai Demokrat di Amerika Serikat, untuk mengkriminalkan semua pelaku dan ujaran-ujaran kebencian terhadap Islam dan umat Islam. Bukan hanya di dalam negeri Amerika Serikat, tapi juga di seluruh dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebijakan Amerika Serikat sebagai adidaya dunia tentu ada gaungnya, akan ada dampaknya ke negeri-negeri di belahan dunia, terutama yang mengalami atau menjalankan atau terdapat praktek-praktek Islamofobia. Bagaimana kita harus menyikapinya? Kalau kita lihat di negeri yang berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia ini, kita sangat prihatin. Sudah terjadi pembelahan di tengah masyarakat luar biasa. Mulai dari 2016,
Lanjut sampai 2017, sampai Pilpres 2019, sampai detik ini, kebencian-kebencian terus digaungkan terhadap Islam dan kaum muslimin dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Misalnya menuduh ada anasir-anasir radikal Islam menyusup di ASN, BUMN, anggota TNI Polri, bahkan juga menyasar rohis-rohis SMA, dibilang itu adalah bibit calon-calon teroris radikal. Termasuk ada yang mengatakan, seorang buzzer mengatakan ini ada santri-santri calon teroris, dan sampai sekarang itu tidak pernah ditindak oleh aparat. Terjadi di tengah-tengah negeri yang mayoritas berpenduduk Islam, yang dimerdekakan oleh para ulama, para syuhada, yang ibu kota negaranya ini adalah Jayakarta, yang diberikan oleh seorang pahlawan Islam, Fatahillah, menantu daripada Sunan Gunung Jati, yang merupakan raja pertama Kesultanan Cirebon, yang dia ambil nama Jayakarta itu dari ayat Inna fatahna laka fathan mubina, kemenangan yang nyata, yang ini tidak bisa dihapus dari sejarah perjuangan bangsa kita untuk melawan dan mengusir penjajah-penjajah asing. Sangat disesalkan kalau masih ada terjadi gerakan-gerakan kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin atau Islamofobia ini. Bahkan ada segerombolan buzzer-buzzer Islamofobia ini yang terus-menerus menebarkan narasi kebencian tanpa rasa bersalah. Sudah dipanggil, terima laporan, polisi sudah manggil, sudah dijadikan tersangka, tapi sampai saat ini masih bebas. Kalau ini terus-menerus terjadi, ini akan semakin rusak mental bangsa kita ini. Bangsa kita ini terkenal dengan bangsa yang toleran, bangsa yang guyup, bangsa yang damai, nggak suka berkelahi, nggak suka dendam satu dengan yang lainnya, tapi karena untuk kepentingan menjaga dan mengawal kebijakan-kebijakan politik, oligarki, ekonomi dan sebagainya, ini terus-menerus terjadi dan dibiarkan. Nauzubillah min dzalik. Maka stigma radikalisme, terorisme, intoleransi terhadap Islam dan kaum muslimin begitu marah. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita sebagai umat Islam, sebagai pemimpin muslim, sebagai umat Rasulullah SAW, sebagai pemilik negeri ini, bersama komponen dan elemen bangsa lainnya, memang bukan hanya umat Islam yang menjadi pemilik negeri ini. Umat agama lain pun mereka punya saham, tetapi saham terbesar adalah umat Islam karena akar sejarahnya yang tidak bisa dihapus. Berulang kali banyak rezim-rezim pemerintahan ingin menghapus jejak-jejak Islam dari Nusantara ini. Perjuangan ulama dulu kita kenal, tahu kita, banyak pembahasan itu diulas oleh para ahli, para intelektual dan sejarawan. Maka perlu menulis ulang buku-buku sejarah Islam di Nusantara ini. Maka masyarul muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus kembali kepada panduan agama kita. Jangan mau kita dipecah belah, jangan mau kita diprovokasi, dan hukum harus ditegakkan kepada siapa saja tanpa pandang bulu untuk mereka yang suka menebar kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin. Dan juga termasuk kalau ada yang menebarkan kebencian terhadap pemerintah tanpa alasan yang jelas, tanpa dasar yang jelas,
hanya berupa fitnah, ini juga sama. Penyakit yang sama, meskipun levelnya masih di bawah hinaan dan celaan terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap ajaran Islam dan kaum muslimin. Maka mari kita senantiasa mengingat sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Daud dalam sunannya, dan Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dari seorang sahabat Al-Mustawrid bin Shaddad Al-Qurashi radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, langsung beliau bicara kepada sahabat Mustawrid ini. Apa kata Rasulullah SAW? Mari kita dengarkan baik-baik. Man akala birajulin muslimin aklatan fa inna allaha yut'imuhu mithlaha min jahannam. Siapa orang yang makan, dapat makan dari hasil mencela, dari hasil memfitnah, dari hasil menjelek-jelekkan orang Islam, seorang muslim, kalau dia mendapatkan makan, dapat upah beli makan dari hasil memfitnah orang, membuli orang di medsos atau di dalam tulisan atau di ceramah-ceramah atau dalam setiap pembicaraan publik, dia mendapatkan makanan itu dari hasil menjelek-jelekkan, memfitnah dan menghina seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan makanan untuknya dari neraka jahannam. Wa man kusiya thawban birajulin muslim fa innallaha yaksuhu mithlahu min jahannam. Siapa orang pakai pakaian, dia beli pakaian dari uang hasil memfitnah, membuli, hasil daripada ngebazar untuk menjatuhkan orang Islam, apalagi menjatuhkan ajaran Islam. Orang Islam saja difitnah, dicaci maki, dibuli, apalagi ajaran Islam yang suci dan luhur yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dahsyat siksanya dari apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Siapa orang yang memakai pakaian, diberi pakaian dari hasil memfitnah itu, maka Allah akan berikan pakaian untuknya yang sama dari neraka jahanam, terbuat dari api. Nauzubillah tsumma nauzubillah min zalik. Maka itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa nomor 24 tahun 2017 sudah mencermati hal-hal seperti ini dan mengeluarkan fatwa tentang panduan bermedia sosial. Dalam fatwa itu disebutkan pentingnya kita bermuamalah dengan cara yang ma'ruf, karena agama ini adalah muamalah. Ad-dinu al-muamalah, kata Rasulullah SAW. Agama itu sebagian besarnya adalah interaksi sosial. Ad-dinu husnul khuluq. Agama itu harus terpancar dalam kebaikan-kebaikan akhlak kita ketika kita bermuamalah dengan sesama. Bukan hanya sesama akidah, termasuk juga kepada orang-orang yang di luar Islam. Ini akhlak. Nabi kita Muhammad SAW menyatakan demikian. Maka setiap muslim, kalau bermedia sosial, kalau dia menulis cuitan, kalau dia menulis curhatan di Facebook, kalau dia menulis tweet, kalau dia membuat caption di Instagram, hati-hati. Itu semua ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada kaidah ulama kita mengatakan al-kitabu kal khitab, menulis itu sama dengan berbicara. Kalau Anda berbicara buruk, maka itu adalah dosa bagi Anda. Sama seperti menulis. Menulis sama dengan berbicara. Anda menulis itu berarti dari buah pikiran Anda. Buah pikiran Anda ingin mengatakan sesuatu lalu Anda tulis. Maka itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam bermedia sosial, bermuamalah, kita harus pertama dibingkai dengan nilai-nilai iman dan takwa kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, dengan nilai-nilai persatuan, persaudaraan, bahwa kita ini adalah umat Rasulullah SAW,
bahwa kita ini adalah umat sebangsa dan setanah air. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahkan semua pengikut penganut agama apapun agamanya itu disebut di dalam Al-Qur'an sebagai ummah. Binatang saja, hewan saja, burung-burung saja itu disebut sebagai ummah, umat dia. Punya harga diri, punya dignity yang tidak boleh kita hancurkan, tidak boleh kita jatuhkan, tidak boleh muruahnya kita rusak. Yang ketiga, harus kita perkokoh kerukunan. Kerukunan antara sesama umat Islam, kerukunan antar sesama anak bangsa apapun agamanya, apapun sukunya, apapun budayanya. Dan yang keempat, kita tidak boleh melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak boleh apa? Menghina, melecehkan orang. La yaskhar qaumun min qaum. Tidak boleh talmizu anfusakum, menjelek-jelekkan saudara kamu sendiri, karena itu sama dengan menjelekkan diri sendiri. Yang ketiga, tidak boleh tanabazu bil alqab, memberikan lakab, julukan, sebutan-sebutan yang buruk. Tidak boleh suuzan, ijtanibu katsiran minaz-zan. Tidak boleh wala tajassasu, jangan kamu suka mencari aib, kesalahan-kesalahan orang. Yang keenam, larangan di dalam surat Al-Hujurat itu adalah wala yaghtab ba'dukum ba'dha, tidak boleh untuk melakukan ghibah, apalagi fitnah dan namimah. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia itu nomor 2017 disebutkan bahwa mencari-cari informasi tentang aib, goib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok lain itu hukumnya haram, kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan oleh syariat. Memproduksi atau menyebarkan konten informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Nah, ini memutarbalikkan fakta. Membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak itu hukumnya haram. Tidak perlu ada pencitraan diri. Bekerjalah, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Kalau kita, saudara, diamanahi sebagai pemimpin di perusahaan, BUMN, lembaga, direktorat dan sebagainya, bekerjalah. Karena Allah Subhanahu wa taala, hasil kerja Anda itu kalau ikhlas karena Allah, Allah yang akan tunjukkan dan perlihatkan kepada orang lain sehingga layak mendapatkan apresiasi dan pujian. Jangan kita hanya pencitraan diri. Jadi pemimpin tiap hari kerjanya bikin konten saja. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang ke-9 poin. Di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia itu, aktivitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoax, ghibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip dan hal-hal lain yang sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan baik ekonomi ataupun non-ekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruhnya, mendukungnya, membantunya, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya. Fatwa ini sangat detail. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali kepada fitrah kita. Fitrah kita manusia ini harus dibimbing oleh wahyu. Jangan kita dibimbing dan digiring oleh nafsu. Nafsu jangan diperturutkan, hawan muttaba. Kalau kita memperturutkan dan mempertuhankan hawa nafsu untuk mendapatkan popularitas, untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan dunia, maka Allah akan jauhkan kita dari surganya. Kenapa? Karena Allah Nabi SAW bersabda, fa inna sirqa alaikum bisirq, fa inna sirqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu jujur dalam bermuamalah,
Karena kejujuran itu akan menuntun kamu kepada kebaikan-kebaikan, dan kebaikan-kebaikan itu akan menuntun kamu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga bangsa dan republik yang kita cintai ini agar senantiasa berada di dalam garis fitrahnya, dan tidak melupakan jasa-jasa para pendiri bangsa kita, umat Islam, perjuangan para ulama dan syuhada kita, agar tidak ada lagi hal-hal yang dapat menjelek-jelekkan ajaran Islam dan kaum muslimin di negeri yang kita cintai ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wardallahu man sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril islam wa 'izzal muslimin wa 'ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya.
kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah, kan dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi. Ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 08777 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.